Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan gue sekarang lagi ada di boothnya ROG untuk Computex 2023. Gue sebelumnya udah sempat hands on untuk ROG Ally, tapi gue belum sempat bongkar untuk ROG Ally ini karena memang belum sempat nge-review dan belum dipinjemin untuk jangka waktu yang lama. Kebetulan di boothnya ROG ini disediain versi disassembly-nya untuk ROG Ally, dan bahkan gak cuma itu aja, kalian juga bisa ngelihat nih desain awal dari si ROG Ally ini seperti apa, mulai dari mocap untuk 3D printingan begini doang sampai jadi bentuk yang begini. Material-materialnya ini udah material solid, semuanya lengkap di sini, dan ada juga mocap yang dari gabus, kira-kira bentuknya gimana, ini potongan-potongannya. Kalian bisa lihat di sini untuk desain awal ya dari si ROG Ally, sampai akhirnya dia bisa jadi handheld konsol yang betul-betul bisa dimainin seperti ini. Ya, gue udah sempat hands on lah, kita udah sempat lihat spesifikasinya seperti apa, dan kalian bisa pre-order si ROG Ally ini tanggal 27 Juni di Indonesia, 27 Juni 2023. Untuk harga gue belum tahu udah boleh disebut atau belum, tapi seinget gue waktu itu ROG di Instagramnya udah sempat posting. Kalau kalian penasaran, cek aja di Instagramnya Asus ROG Indonesia, atau kalian cek link di bawah apabila kalian pengen dapat notifikasi untuk pre-order ROG Ally di Indonesia ini ya, tanggal 27 Juni 2023. Oke, lalu selanjutnya kita lihat breakdown untuk disassembly dari ROG Ally ini. Yang paling gua highlight di sini tentu adalah di bagian board dan juga di bagian coolingnya ya. Di bagian chipnya ini, ternyata ini adalah Z1 Extreme yang isinya ada 8 core, 16 thread, dan juga RDNA 3 12 CU. Hanya dalam satu chip yang kecilnya seperti ini. Di sini menarik juga karena kalian masih ada slot M.2, tapi memang ukurannya kecil. Coolingnya cuma pakai satu heatpump begini aja. Tapi yang anehnya adalah si ROG Ally ini bisa menahan beban 30 sampai dengan 35 watt untuk CPU-nya. Ini mungkin dikarenakan ada bantuan dari ini ya. Ini gua nggak bisa ambil sih. Ini kayaknya semacam cooling komponennya si ROG Ally juga. Dan ini adalah komponen untuk bagian joysticknya. Jadi ada dua PCB terpisah untuk PCB-nya ini. Dan di sini sebenarnya ROG pengen menjelaskan aja sih bahwa ini adalah desain dalam mereka, dan hanya dengan desain seperti ini bisa mendapatkan bobot yang jauh lebih ringan dari Steam Deck. Bobotnya ada di angka 608 gram aja, dan itu udah full package mulai dari casing luar, PCB, cooling, sampai dengan chipset-chipsetnya. Untuk memori memang nggak menggunakan SODIMM di sini, jadi ya kurang lebih seperti ini aja lah untuk si ROG Ally. Di bagian depan sana kalian juga bisa hands on, di sini juga bisa hands on sih sebetulnya, dan mungkin kita bakalan cek di sana kali ya untuk ngegame menggunakan si ROG Ally ini. Karena poin positifnya dari ROG Ally adalah ya dia menggunakan Windows gitu. Sebenarnya plus minus sih menggunakan Windows. Di sini dia pakai Windows 11, yang berarti kalian bisa menggunakan game Xbox. Kalian tinggal langganan Xbox Game Pass, kalian tinggal install Steam, bisa mainin game jenis apapun dari platform apapun, bahkan kemampuan emulationnya itu udah ada yang tes ya. Kalian bisa cek aja di YouTube kemampuan emulationnya untuk emulator-emulator PS3, PS2, Switch, dan lain sebagainya. Z1 Extreme ini punya kemampuan emulation yang sangat-sangat baik. Itu adalah satu poin keunggulan dari Windows, di mana kalian bisa bisa memainkan game apapun pada satu device handheld yang satu ini. Berbeda dengan handheld lain yang memang dia menggunakan OS spesifik dan gamenya jadinya terbatas hanya di platform itu aja. Cuma kekurangannya memang dengan menggunakan Windows, tentu optimization yang ada di gamenya itu tergantung banget dari driver yang diberikan oleh AMD ataupun dari ROG sebagai pengembang dari si ROG Ally ini. Tadi kita udah sempat ngomongin mengenai kemampuan emulationnya, alias AVX 512-nya memang Z1 Extreme ini gila banget. Dan kalau kita bicarain keunggulannya lagi, karena ini menggunakan Windows, ya ini bisa dimanfaatin sebagai mini PC yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Yang nggak bisa dilakuin oleh handheld gaming lainnya gitu. Dengan adanya Windows, kalian ya bisa ngedit video di sini,
kalian bisa sembari ngerjain kerjaan di sini. Tentu efektivitasnya memang nggak akan semaksimal kalian menggunakan laptop, karena ya kalian ada keyboardnya langsung, ada touchpadnya langsung, tapi kalian kan bisa manfaatin ini sebagai mouse, ya kan? Lalu kalian masih bisa colokin peripheral juga di sini. Kalau mau colokin keyboard bisa, mau colokin controller bisa, mau colokin GPU eksternal bisa juga dengan XG Mobile. Jadi sebetulnya meskipun optimization dari sisi driver itu memang perlu dimaksimalkan di platform Windows, tapi dengan menggunakan platform Windows sebetulnya ROG Ally menjadi handheld gaming yang all-rounder sebagai PC handheld. Ya, banyak yang bilang ROG Ally ini daya tahan baterainya boros. Dipakai main game 1 jam atau 1,5 jam atau maksimal 2 jam dia udah habis. Oke, kalau kita ngomonginnya boros, sebetulnya Steam Deck juga boros. Gitu. Nggak ada gaming handheld zaman sekarang yang bisa main di sampai seharian gitu ya. Oke, ini bisa dibilang lebih boros, tapi pengujian 1,5 jam sampai dengan 2 jam itu karena ROG Ally menggunakan layar Full HD 120 Hz. Habis itu pengujiannya juga settingnya mentok dengan mode performance di 30, dengan mode performance mentok di 30 sampai dengan 35 watt. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ROG Ally dipasang di mode silent aja 15 watt, resolusinya 720p aja cukup karena ini layar kecil juga ya. Nggak gede-gede banget layarnya dan gambarnya juga masih belum kelihatan pecah di 720p. Sebetulnya daya tahan baterainya masih sangat imbang dengan Steam Deck. Sebetulnya seperti itu. Dan performance-nya di level 15 watt juga kurang lebih masih sama seperti Steam Deck. Tapi kalian masih tetap bisa mendapatkan benefit-benefit tadi karena game yang kalian bisa mainkan itu bisa jauh lebih banyak di ROG Ally ini ya ketimbang di Steam Deck. Dan tentunya pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dikerjakan di OS Windows 11 ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita bakalan lihat-lihat aja kali ya boot dari ROG ini seperti apa. Jujur aja, boot dari Asus ROG kali ini dipenuhi dengan ROG Ally. Di sini ada spot ROG Ally, di sana juga ada spot ROG Ally yang tadi gue kasih unjuk. Di sebelah sini ada, sebelah sono ada. Ini kayak, lu tau gak sih kalau misalkan di SD ada mamang-mamang gimbot yang pakai tali. Nah ini, bootnya ROG ini. Kurang lebih seperti itu. Bagian tengah sebetulnya ada laptop, tapi laptopnya ROG kan di Indonesia ternyata udah pada rilis, ya kan, untuk laptop-laptopnya si ROG ini. Lalu untuk motherboard juga udah pada rilis. Sebetulnya ada konsep ya. Motherboard kemarin sempat ada beberapa konsep yang dimana mereka punya motherboard yang colokannya ada di belakang si TUF Gaming itu, tapi nggak cuma colokan di belakang, tapi juga VGA card ya, GPU yang colokannya juga bisa pindah 12 VAPWR-nya ke bagian belakang kayak gitu. Untuk laptop ada jumlahnya ada banyak lah. ROG intinya ROG untuk laptop pun mereka udah punya rangkaian laptop yang menggunakan Ryzen 7000 series, RTX 4000 series. Habis itu juga menggunakan Intel Core generasi 13. Ada layar juga situ, tapi yang menjadi highlight utama di boot ini untuk ROG ialah handheld PC mereka, yaitu adalah si ROG Ally. Dan memang gue juga sangat-sangat tertarik dan nungguin. Sekali lagi gue ingetin, kalau kalian pingin pre-order si ROG Ally ini, itu tanggal 27 Juni di Indonesia. Untuk harganya bisa cek di Instagramnya Asus ROG Indonesia juga, dan link untuk pre-ordernya apabila kalian ingin dapat notifikasi, kalian bisa klik link di kolom deskripsi di bawah. Segitu aja dari gua untuk video di boot ROG pada Computex 2023 kali ini. Apakah kalian masih ngerasa tertarik dengan ROG Ally ini? Ya jelaslah tertarik karena ini belum rilis di Indonesia gitu. Dan memang baru tanggal 27 Juni dijual atau di pre-order. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.